Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtanna Ibrahim ibnu samanina sanatan bil kudum. Al-hadis au kamakol. Berkah dan fadilah salawat kita hadiahkan pada adik Jamaluddin Ahmad. Kata ahli terjemah dalam bahasa Arab, Jamaluddin itu sak bagus-bagusnya agama. Di samping itu, pada malam hari ini termasuk sepasar sunat nyempasari atas terhitannya keberhasilannya Mas Iim beserta keluarga besar menghitankan putra Jamaluddin Ahmad. Kalau Jamaluddin Ahmad niki sunat di usia sekitar 7 tahun, ya, termasuk usia standar. Kalau normalnya sunat niku arek saiki usia 10 tahun. Ini normal, ya. Yang paling bagus ittiba pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dari lahir sudah langsung khitan, makhtunam biadil inayah. Dan anak yang masih belum khitan itu namanya kulub. Kulub itu masih nyandang najis. Di bojoke manuk itu sih ono najisi. Makanya kalau sholat anak-anak yang belum khitan itu nggak boleh di depan. Kenapa kok nggak boleh? Karena sholat di depan itu harus kalau ini orang-orang yang sudah sunat. Misalkan usia 40 tahun belum sunat, yo sholat di belakang. 40 tahun baru sunat, sholat di baris belakang. Jangan di depan, karena memisah barisan di dalam sholat. Jadi barisan dalam sholat itu harus rapat. Itu semuanya orangnya sudah khitan semua. Ya, coba dicek, tanya satu persatu. Pak Walil mari sunat, takon siji-siji. Ya, Cak Pi mari sunat. Kalau belum, oh di belakang aja, ya kan. Nah, ini anak kecil yang belum sunat, ini sholatnya di belakang. Tapi ada lagi, ya bener betul Nabi. Kalau kita nyontoh satu Nabi yang sangat mulia ini, usianya malah justru 80 tahun baru sunat. Ya, ihtanna Ibrahim, kata Rasulullah, Nabi Ibrahim itu sunat ibnu samanina sanatan, anak yang berusia 80 tahun. 80 tahun zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih anak-anak. Ya, kalau sekarang 80 tahun sepuh. Ya, sepuh saya itu 80 tahun kok baru sunat. Nah, ini perlu ditanyakan, apa biar mari sunat terus balik manuke balik mana kok asal, ya. Ada anak yang sunat sampai 3 kali itu ada. Ya, sunat pertama si ono bojoke, sunat kedua ono bojoke, ketiga sampai habis kulupe, bukan bojo ente, enggak. Makanya perjuangan seorang tua itu pada saat menghitankan anaknya itu, ini pasrah kepada orang sing ahli sunat. Ihtanna Ibrahim ibnu samanina, usia 80 tahun Nabi Ibrahim itu bil kudum, sunate ambek kampak, ambek pecok bedung. Jare wong kene sunat nganggo bedung, mun orang semangken sunat nganggo bedung, aduh langsung amblas pun. Ya, jadi ojo sampai sunat ambek wadung. Tapi kayak itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sunat khitan pertama itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah orang dulu sebelum Nabi Ibrahim itu tidak sunat? Ya ada sunat, cuma enggak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya menikah sampai sepuh tidak punya anak, sampai sepuh enggak punya anak. Ternyata begitu dapat perintah sunat langsung beliau dianugerahi seorang anak, tapi dalam usia yang agak sepuh. Usia Nabi Ibrahim alaihissalam itu usianya 250 tahun. Saiki 250 wong paling wis gari rambut ambek belunge tok paling ya. Wis nemen tuwek wis gak ketok rupane wis. Usia 250. Kalau Nabi Ibrahim masih gagah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia 60 tahun itu badannya masih kekar. Rambutnya tidak beruban. Nabi Muhammad SAW termasuk bentuk jasadnya itu sempurna, sangat sempurna,
paling sempurna dibanding manusia-manusia yang lain. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya, jari-jarinya itu besar-besar, tidak kecil-kecil seperti ini. Badannya tegap. Nabi Muhammad SAW. Ya, pernah suatu ketika nanti ada suatu cerita di surga itu Nabi Daud alaihissalam itu punya kelebihan, punya suara yang sangat merdu. Nabi Daud alaihissalam membacakan kitab Zabur di surga, maka seluruh angin yang bertiup itu berhenti. Ya, burung-burung yang berkicau berhenti. Kalah enak suaranya Nabi Daud alaihissalam. Air yang mengalir di sungai-sungai surga itu berhenti karena mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur. Nah, begitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melantunkan ayat suci Al-Qur'an, maka seluruh penduduk surga itu kelenger dalam kitab. Ya, kelenger, nggak sadar. Saking merdu. Jadi lebih merdu suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Nah terus warga kampung sini kira-kira kebagian suara sing nomor piro iki? Wah, ya. Lah itu gantengnya Nabi Muhammad SAW ibarat lingkaran piring ini dipecah jadi dua. Yang separuh ini milik Nabi Muhammad SAW, ya. Yang seperempat milik Nabi Yusuf alaihissalam. Seperempat dibagi manusia seluruh alam dunia ini. Sing seperempat. Terus kita kebagian sing nomor piro iki? Ya. Makanya jauh, ya, dari segi fisik kita sudah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi Mas Iim atau Bapak Imran Hamzah atau Bapak Syirat ini menghitankan adik Jamaluddin Ahmad ini ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ittiba pada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Mudah-mudahan napa ingkang tadi hajat Bapak Syirat sekeluarga tansah dipun ijabahkan Allah Subhanahu wa taala bi berkati salawat bi berkatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya pembacaan salat Nabi ini mari kita awali dengan bacaan tawasul. Hadirkan hati kita pada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan hati kita pada para sahabat, para tabi'in, para guru-guru kita. Dihadirkan, disambungkan, bayangkan wajah Rasulullah seperti apa dalam hati kita. Tapi nggak boleh membayangkan koyok manusia biasa, enggak, beda. Semuanya disambungkan pada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Kita laksanakan salat ini dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.